namaku Alia. Setahun aku hidup sebagai seorang janda setelah suamiku, Rendra, meninggal secara mendadak. Kehilangan itu menghancurkan segalanya, termasuk diriku. Kepergiannya, rumah ini tak pernah benar-benar terasa hidup. Sebelum saya lanjutin ceritanya, jangan lupa like dan komen. Ya dari mana aja nih, biar saya semangat bikin cerita selanjutnya. Lampu-lampu sering kupadamkan lebih awal. Aku jarang menonton televisi. Dan memasak pun sudah tidak serajin dulu. Semuanya terasa hampa. Yang membuatku bertahan hanyalah Dimas, anak laki-lakiku yang baru berusia 10 tahun. Ia adalah satu-satunya alasan aku bangun setiap pagi. Meski aku tahu, kehilangan ayahnya juga menyisakan luka yang dalam di hatinya. Dimas bukan anak yang banyak bicara. Sejak ayahnya meninggal, ia sering duduk sendirian di dekat jendela, memandangi halaman tanpa suara. Kadang ia menulis di buku kecil buku diari yang ia sembunyikan di bawah bantalnya. Dan hampir setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Aku sering memergokinya menangis dalam diam. Tapi ketika kutanya, ia selalu menjawab singkat, "Aku kangen ayah, aku hanya bisa memeluknya." Meski hatiku sendiri berantakan. Namun, beberapa minggu terakhir, Dimas mulai sering mengatakan sesuatu yang membuatku sulit tidur. "Bu, ayah manggil aku." Dari kamar belakang. Kamar belakang itu adalah tempat kerja suamiku. Ruang yang tidak pernah kubuka sejak hari kematiannya. Setiap kali Dimas mengatakannya, jantungku langsung berdebar kencang. Aku mencoba menganggapnya sebagai halusinasi atau gejala kesedihan yang belum pulih. Tapi malam itu, malam ketika semuanya berubah, malam ketika rahasia yang selama ini mengintai akhirnya menunjukkan diri. Malam ketika aku tahu ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar rasa rindu. Pukul jam 1:50 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara langkah kecil dari lorong rumah. Suara itu sangat pelan, cukup untuk membuatku duduk tegak. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Perlahan, sangat perlahan, pintu kamarku terbuka setengah. Aku langsung berdiri dari kasur, memegang dadaku yang tiba-tiba berdebar tak karuan. Dan di depan pintu itu berdiri Dimas. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya terlihat memerah seolah habis menangis. Ia memeluk erat buku diarinya. "Bu," suaranya kecil, lirih, hampir seperti bisikan. Aku harus masuk ke kamar ayah. Tenggorokanku langsung terasa kering. "Kenapa, Nak?" tanyaku pelan. "Kenapa kamu ke sana tengah malam begini?" Ia menatapku, dan matanya tampak ketakutan. "Ayah manggil aku lagi, Bu." Suaranya lebih jelas malam ini. Aku terdiam. Lututku mendadak lemas. Kubayangkan wajah suamiku. Senyumnya, cara ia memanggil nama anaknya. Semuanya seperti kembali menghantamku sekaligus. Aku mengangkat tangan, mengusap rambut Dimas yang dingin karena keringat. "Ayo, kita ke sana bareng." Padahal, aku sendiri nyaris tidak punya keberanian untuk melangkah. Namun Dimas menggenggam tanganku erat-erat sekali, seolah jika ia melepasnya, sesuatu akan menariknya pergi. Kami berjalan menyusuri lorong gelap, setiap langkah menggema lembut, seperti ada ruang kosong yang mengikuti. Dan saat kami berdiri di depan pintu kamar belakang, aku benar-benar merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan dari dalam pintu ruangan itu. Sudah setahun tidak kubuka. Debu menempel di gagangnya. Kuncinya masih tergantung di sana sejak hari aku menyegelnya. Dengan tangan gemetar, aku memutar kunci itu. Ada bunyi klik kecil, diikuti suara napas Dimas yang tercekat di sampingku. Aku menelan ludah, membuka pintu perlahan. Cerak, bunyi pintu tua itu terdengar begitu keras di tengah keheningan malam. Begitu pintu terbuka, aroma lembab bercampur bau buku lama langsung menyergap suasana ruangan itu, seperti waktu berhenti di dalamnya. Meja kerja Rendra masih rapi,
lengkap dengan tumpukan dokumen, pulpen, dan mug kopi yang tak pernah ia cuci. Semua barangnya masih berada di posisi terakhir ia tinggalkan. Aku merasa dadaku ditarik ke masa lalu, seolah bayangan Rendra masih duduk di kursinya, tersenyum seperti biasa. Dimas masuk perlahan, langkahnya ragu-ragu, tapi matanya penuh keyakinan. "Ayah, ada di sini, Bu." Aku mengamati seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Namun, udara ruangan terasa berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seperti sedang menahan sesuatu. Tiba-tiba, buku diari yang digenggam Dimas tergelincir dari tangannya. Buku itu jatuh dengan keras, membuka halamannya sendiri. Aku menunduk. Dan pada halaman terbuka itu, ada tulisan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tulisan tangan suamiku. Tulisannya sangat khas, tegak rapi, dengan lengkungan lembut di huruf-huruf tertentu. Aku merasa dunia berhenti. Tulisannya berbunyi, "Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, jagalah anak kita. Dia akan melihatku untuk terakhir kalinya. Bukan untuk menakutinya, tapi untuk menguatkan hatinya." Tangan dan seluruh tubuhku mulai bergetar. Air mataku langsung menetes, tanpa bisa kutahan. "Bu," suara Dimas pecah. "Aku nggak bohong, ayah memang datang tiap malam." Aku memeluk bahunya, menahan napas yang terasa sesak. "Dimas, apa yang kamu lihat selama ini?" Ia menggigit bibirnya, lalu menjawab pelan. "Ayah cuma berdiri di sini, Bu, di dekat jendela itu." Dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum. Mataku mengikuti arah jari Dimas ke sudut ruangan, ke tempat yang sama. Setahun lalu, Rendra sering berdiri sambil menatap hujan untuk sesaat, seperti ada bayangan samar berdiri di sana. Aku mengedip, dan bayangan itu hilang. Aku memandang sudut ruangan, tempat Dimas bilang ayahnya berdiri setiap malam. Tidak ada apapun, tapi entah mengapa, aku merasa tidak sendirian. Udara di ruangan itu turun beberapa derajat. Bulu kuduku berdiri. Aku meraih tangan Dimas. "Nak, waktu ayah datang, dia bilang apa saja?" Dimas menunduk. Suaranya bergetar. "Ayah bilang, aku harus jaga ibu, dan aku harus berani. Kalau suatu hari, ayah gak bisa datang lagi." Aku menarik napas panjang. "Apa ayah suruh kamu masuk ke kamar ini?" Ia menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Tapi aku selalu dengar suara dari sini. Kayak suara ayah baca buku." Jantungku seperti diremas. Rendra memang sering membaca dengan suara pelan setiap malam. Kebiasaan yang sangat kurindukan. Aku melangkah perlahan ke meja kerja Rendra. Tanganku menyentuh permukaan kayunya yang berdebu. Ada rasa dingin yang menjalar melalui kulitku. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga. Kotak itu milik Rendra. Aku tahu betul. Tapi kotak itu biasanya selalu tersimpan di laci lemari kamar kami. "Kenapa kotak ini ada di sini?" bisikku pada diri sendiri. Aku mengusap debunya. Namun, sebelum sempat kubuka, Dimas memegang tanganku. "Bu, jangan dibuka." "Kenapa?" Ia menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ayah bilang, ibu cuma boleh buka kotaknya kalau ibu sudah siap." Tubuhku langsung melemah. Kalimat itu kalimat yang persis diucapkan Rendra sebelum ia meninggal. "Jangan dibuka dulu ya, Lai. Suatu hari kamu pasti tahu kapan waktunya." Aku mengambil kotak itu dengan tangan bergetar. Belum kubuka, belum sekarang. Takut dengan kebenaran yang mungkin ada di dalamnya. Hatiku terasa pecah, "Nak. Kamu pernah lihat ayah?" "Lebih jelas dari biasanya," Dimas menjawab tanpa ragu. "Ayah selalu senyum, Bu, tapi wajah ayah kelihatan capek, kayak ayah mau pamit." Hatiku terasa pecah. Aku tahu, kalau arwah datang berulang kali, biasanya itu bukan untuk menakut-nakuti mereka, sedang menyelesaikan sesuatu. Dan malam itu,
Aku merasa sesuatu di ruangan ini sedang menunggu diselesaikan juga. Malam berikutnya adalah hari Jumat. Hari ketika hujan turun sejak sore, menambah kesunyian rumah kami. Aku dan Dimas tidur lebih cepat. Tapi entah kenapa, perasaanku gelisah. Sekitar jam 2:07 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara halaman buku di balik. Bukan sekali, berulang-ulang suefete. Suefete, aku langsung duduk, mataku mengarah ke lorong rumah. Tempat suara itu berasal. Aku bangun, meraih kardigan, dan berjalan keluar kamar. Lorong itu gelap, tapi dari pintu kamar kerja Rendra, ada cahaya redup, seperti pantulan lampu. Aku terpaku, padahal aku ingat jelas, tidak menyalakan lampu apapun. Aku jatuh, berlutut. Semua emosi yang selama ini kutahan tumpah begitu saja. Dimas memelukku, ikut menangis. Malam itu, kami berdua merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan ketakutan, bukan kesedihan semata, tapi kelegaan. Seolah beban yang selama ini menahan napas kami akhirnya dilepaskan. Pagi harinya, rumah terasa berbeda. Lebih hangat, lebih ringan, seolah seseorang telah membuka jendela besar di hati kami. Aku masuk ke kamar kerja Rendra sekali lagi. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela. Untuk pertama kalinya, ruangan itu tidak terasa menyeramkan. Aku meletakkan tangan di meja kerja suamiku. Kotak kayu itu masih ada di sana. Dengan napas panjang, aku mengumpulkan seluruh keberanian. Kotak itu kubuka. Di dalamnya ada surat kalung kecilus flash disk foto kami bertiga, foto keluarga terakhir sebelum ia meninggal. Tanganku bergetar saat meraih surat itu. Pelan, kubuka lipatannya. Tulisan tangan Rendra memenuhi lembaran itu. Alia, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu.